respon ibu ketika mendengar ada murid-murid yang berprestasi gitu? Yang didapat sekarang itu anggap belum memuaskan, sehingga kita harus senantiasa berprestasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Seperti itu. Pertama kalinya SMK PGRI 1 Balaraja membuka podcast. Dalam podcast pertama, kami akan mengundang Ibu Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Balaraja. Beri tepuk tangan. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami SPD. Saya selaku Kepala SMK PGRI 1 Balaraja terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai sekarang. Mohon doanya semoga dalam memimpin SMK PGRI 1 Balaraja bisa tambah eksis dan terkenal di lingkungan masyarakat. Amin. Ibu, kalau misalkan pertamanya saya mau nanya untuk berapa tahun lama Ibu ngajar itu berapa dari tahun kapan? Oke, kalau dihitung tahun Ibu mengajar berarti dari tahun 1994 Keke ya. Jadi kalau dihitung sampai sekarang berarti sekitar 26 tahun. Ya, 94 sampai tahun sekarang 26 tahun. Selama itu tuh Ibu pasti kan punya susah senang ya Bu ya? Bisa diceritakan nggak susah senang? Aduh, susah senangnya itu untuk pembelajaran ya, khususnya untuk motivasi anak-anak zaman now ya. Mungkin memang belajar itu berbeda dengan tahun yang terdahulu. Tahun yang terdahulu mungkin kita masih sifatnya manual ya. Kalau sekarang kan sudah tahun digital. Tapi dari segi motivasi pembelajaran, jujur, Ibu sebagai guru, motivasinya kita harus mencontoh orang-orang yang terdahulu. Kalau orang-orang terdahulu belajar itu lebih semangat. Kalau semangat itu disatukan dengan sistem pembelajaran IT sekarang, insya Allah nanti hasilnya akan lebih bagus gitu. Jadi sekarang digitalisasi ditambah motivasi belajar tinggi, insya Allah akan sukses anak-anaknya. Begitu. Oh iya. Terus Bu, untuk sejarah SMK PGRI terdahulu nih Bu, gimana tuh Bu? Jadi PGRI Balaraja dulu itu kalau bicara berdiri udah cukup lama, dari tahun 1985. Ya, saat itu dikenalnya dengan SMEA ya, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Menjadi sekolah menengah kejuruan itu terhitung dari tahun 1986, disahkan oleh YPLP Bandung karena kita masuk dalam provinsi Jawa Barat. Nah, secara perkembangannya memang ketika awal berdirinya itu dipimpin oleh seorang kepala sekolah, itu Bapak Nilam, dilanjutkan oleh Bapak Usin, kemudian Bapak Haji Sahman, kemudian dipimpin oleh Bapak Haji Pardi Supatra, kemudian oleh Bapak Haji Ramli Resehan, dan saya generasi ke-6 untuk memimpin SMK PGRI 1 Balaraja. Seperti itu. Semoga dalam perkembangannya, karena kita dulu memang sekolah yang masih dalam taraf kecil, tapi dengan sekarang kita memiliki 32 rombel, itu perkembangan yang cukup dahsyat. Semoga nanti semakin berkembang dengan kompetensi dan talent yang dimiliki oleh putra-putri Ibu di SMK PGRI Balaraja seperti Cece dan kawan-kawan ini, semoga akan lebih maju, akan lebih dilihat oleh masyarakat dan menjadi sekolah unggulan untuk bisa diberikan kepercayaan oleh masyarakat menyekolahkan anaknya di sini. Seperti itu sayang. Ibu, sebelumnya tuh Ibu kan dulu tuh bermotivasi untuk menjadi kepala sekolah gimana tuh? Oke. Secara pribadi untuk motivasi saya adalah saya ingin menjadi guru yang baik. Untuk menjadi kepala sekolah itu mungkin kesempatan ya, karena yang bisa menilai diri kita itu adalah orang lain, gitu ya. Jadi yang bisa menilai diri kita untuk jadi apa kita selanjutnya di masa perkembangan prestasi kita, di mana kita bekerja itu, yang melihat adalah mungkin orang-orang yang punya kedudukan lebih tinggi ataupun secara umum dinilai oleh seluruh warga di SMK PGRI 1 Balaraja. Sehingga untuk kepercayaan yang sekarang diberikan kepada Ibu, itu Ibu tidak dapat menilai atau menentukan bahwa Ibu harus jadi kepala sekolah, tidak. Jadi itu hitungannya dan penentunya adalah seluruh manajerial di SMK PGRI 1 Balaraja. Seperti itu sayang. Berarti Ibu udah terlalu hebat ya guys ya. Terima kasih, terus didoakan aja ya.
Kehebatan ibu nanti akan lebih hebat lagi jika didukung oleh prestasi putra-putri SMK PGRI 1 Balaraja yang baik. Seperti itu. Pada rajin belajar lu pada. Harus rajin belajar dan motivasi tinggi untuk belajar ya. Iya. Ibu kan sebagai kepala sekolah tentunya tahu bagaimana cara perekrutan guru tuh. Itu tuh caranya gimana tuh? Oke, untuk perekrutan guru karena kita itu sekolah kita kan sekolah menengah kejuruan ya. Jadi punya beberapa kompetensi atau talent menjadi bekal kompetensi untuk siswanya. Contoh, jurusan akuntansi. Cara merekrut untuk guru-guru akuntansi berarti harus memiliki background latar belakang pendidikan dengan profesionalitas di bidang akuntansi. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menempatkan guru di bidang akuntansi. Mereka harus punya backgroundnya akuntansi, sehingga nanti pada saat ngajar, talent ataupun pengetahuan dan keterampilan guru tersebut bisa langsung ditransfer ke siswa-siswinya sesuai dengan kompetensi gurunya. Demikian pula untuk jurusan yang lain, multimedia, kemudian otomatisasi tata perkantoran, kemudian untuk bisnis daring pemasaran, itu pun sama cara perekrutannya. Jadi harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi peluang yang ada di SMK PGRI Balaraja. Jadi kita tidak sembarangan merekrut guru asal ada yang mendaftar ataupun sebagai calon langsung kita rekrut, tidak. Jadi kita seleksi dahulu mana kebutuhan dari kompetensi yang memang dibutuhkan dan harus diisi oleh guru-guru baru untuk dapat menyumbangkan atau mengamalkan ilmunya di kita untuk bisa mentransfer ilmu mereka kepada putra-putri atau siswa-siswi di SMK PGRI 1 Balaraja. Jadi seperti itu, sayang. Pantes ya guys ya, guru-guru di sini tuh keren-keren. Iya. Pada kesini makanya. Iya. Ya, karena memang gurunya harus sesuai talentnya dengan program keahliannya. Contoh yang paling bisa dipahami oleh Cece dan kawan-kawan adalah Bapak Lilik. Nah, beliau itu adalah salah satu guru di multimedia. Talent beliau itu khusus di multimedia dan itu bagus sekali. Bahkan sekarang beliau lagi menempuh pendidikan S2-nya. Berarti kan lebih tinggi ya nanti. Sehingga ilmu-ilmunya akan diberikan kepada anak didik di sini nanti khususnya untuk multimedia akan lebih bagus lagi seperti itu. Tapi juga di jurusan yang lain juga banyak guru-guru yang seperti Pak Lilik. Itu baru contoh salah satunya. Jadi silakan dibuktikan sendiri masuk ke SMK PGRI 1 Balaraja. Seperti itu. Ibu, saya penasaran nih Bu. Sebelum Ibu jadi kepala sekolah, Ibu kan itu tuh jadi guru apa Bu di sini? Oke. Karena background ibu lulusan dari salah satu perguruan tinggi negeri. Dulu namanya IKIP Negeri Malang, sekarang menjadi UM, Universitas Malang atau Universitas Negeri Malang. Kebetulan karena jurusan ibu pendidikan dunia usaha, program keahlian ibu administrasi perkantoran, seperti pertanyaan Cece tadi, bahwa di sini itu merekrut guru harus sesuai dengan profesionalitas atau latar belakang pendidikan. Jadi ibu mengajarnya di program otomatisasi tata kelola perkantoran. Salah satu mapel yang ibu pegang dulu adalah tentang korespondensi atau ilmu surat menyurat. Oh, ya mau belajar surat menyurat ke Ibu. Ya. Tapi kalau surat cinta ibu gak paham ya. Seperti itu. Gitu, sayang. Ibu, selama masa pandemi ada nggak sih kesulitan yang Ibu alami? Oh, banyak sekali. Apalagi berpikirnya sekarang saya adalah sebagai orang tertinggi di SMK PGRI 1 Balaraja. Sebagai pimpinan untuk menentukan kebijakan di masa pandemi COVID-19 ini tidak mudah, sayang. Jujur, bahwa bicara tentang IT memang kita harus paham tentang IT, penggunaan pembelajaran secara daring yang dianggapnya efektif, tapi menurut ibu secara pribadi itu tidak efektif. Jadi siswa itu sebenarnya masih memerlukan pendamping, yaitu seorang guru. Karena ternyata kepercayaan yang kita berikan untuk anak-anak belajar secara daring tidak dimanfaatkan waktu ataupun penggunaan IT tersebut dengan sebaik-baiknya. Mereka lebih memilih karena tidak ada pengawasan secara langsung dari pihak sekolah. Jadi dalam melakukan pendidikan daring itu sendiri tidak efektif, tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, sebagai pimpinan di situ saya merasa terbebani. Kenapa? Karena pembelajaran tidak bisa tuntas. Iya. Sehingga anak didik kita banyak dirugikan di masa pandemi COVID-19 ini. Jujur, secara kompetensi yang dimiliki oleh siswa menurun. Seperti itu, sayang.
Itu menurut ibu kan pasti banyak banget yang menurun. Itu tuh gimana sih respon ibu ketika ngelihat banyak yang nggak absen gitu atau bolos dalam pelajaran daring itu gimana respon? Amat sangat saya sayangkan. Maka ketika saya setiap kali di upacara ketika ada PTM terbatas atau apapun, seringkali menyampaikan kepada anak-anak dan juga ketika saya ada pertemuan dengan orang tua murid meminta bahwa perlunya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua murid di rumah. Berbicara tentang anak itu absen, anak itu mengikuti pembelajaran atau tidak di masa pandemi COVID, itu sebenarnya harus kerjasama. Ada pemantauan di rumah oleh orang tuanya bahwa mereka punya kewajiban tetap harus isi absen dan nanti akan rugi jika tidak mengikuti pembelajaran di masa pandemi. Karena waktu yang dia harus manfaatkan itu terbuang sia-sia. Karena memang keseharusannya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu yang memang secara rutinitas. Tapi dengan adanya pandemi itu berarti adanya keterbatasan yang memang tidak bisa kita hindari. Karena memang itu ya satu hal yang tadi dikatakan oleh Cece, itulah kerugian dari pembelajaran di masa pandemi. Terus kira-kira nih Bu, udah banyak nih Bu yang nanya, kira-kira untuk masuk offline-nya lagi seperti biasa kakak tuh? Ibu berharapnya sih ya, jadi anak-anak walaupun sekarang pembelajaran terbatas, kita dengan masih online, jaga benar-benar prokes, jaga kesehatan. Jika anak-anak nanti mampu menjaga prokes, menjaga kesehatan, sehat jasmani rohaninya, bisa masuk sekolah, ibu kepinginnya di bulan Maret nanti itu sudah offline, bukan online lagi. Jadi karena di sini tuntutannya adalah kita dimintanya sehat. Untuk itu kemarin himbauan di awal yang di-share oleh Bapak Waka Pembidangan UTI kurikulumnya, bagi yang memang nanti ada pembelajaran PTM terbatas, yang punya misal yang tahu rasa kan diri kita. Kalau kita merasa bahwa kita kurang sehat, kurang fit, oke, belajar di rumah aja dulu, ditahan. Bagi yang merasa fit, silahkan, nggak apa-apa. Yang tetap nanti patuhi ketentuan prokes yang ada di sekolah. Dan jika memang merasa kita nanti punya keluhan, pakai maskernya jangan dibuka, sehingga kita dengan menjaga itu insya Allah akan dilihat orang lain, oh ya PGRI kan sehat, siswanya sehat, gurunya sehat, silahkan nanti PTM, harapan ibu seperti itu. Gitu sayang. Bagi yang pada di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya harus, yang sakit istirahat dan minum obat gitu. Ibu Ya. sekolah ini kan berprestasi banget ya guys ya. Amin. Berprestasi. Itu tuh kira-kira apa sih respon ibu ketika mendengar ada murid-murid yang berprestasi gitu? Pertama tentunya karena sebagai orang tua di sini ya, bangga banget. Yang kedua, doa ibu senantiasa bahwa prestasi sekarang jangan menjadikan diri kita takabur. Tetapi coba tingkatkan lagi agar mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi tentunya. Jadi yang didapat sekarang itu anggap belum memuaskan. Sehingga kita harus senantiasa berprestasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Seperti itu. Gitu. Ada. Ibu, sebagai pertanyaan penutup, ada nggak sih pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa dan calon siswa SMK PGRI 1 Balaraja? Untuk khususnya siswa SMK PGRI Balaraja, berarti sekarang kan posisinya karena kebetulan masih ada kelas 12, jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Pandemi jangan jadikan penghalang untuk Anda tetap berprestasi belajar. Jadi teruslah semangat belajar walaupun di rumah. Karena guru itu tidak harus yang hadir dan mendampingin Anda. Media yang Anda pegang, handphone, dengan Anda mau searching, googling, yang penting mau baca, insya Allah banyak ilmu yang akan Anda dapatkan. Jadi yang terpenting di situ adalah niat. Positive thinking, pasti akan berhasil. Itu untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Untuk yang kelas 10, calon-calon siswa-siswi SMK PGRI Balaraja yang belum mendaftar khususnya, ayo semangat daftarkan diri Anda untuk menjadi calon atau menjadi siswa SMK PGRI 1 Balaraja. Isi kesempatan untuk mengisi seluruh program yang masih memungkinkan dan memberikan peluang untuk Anda menempati posisi sesuai dengan keahlian yang Anda harapkan. Insya Allah, nggak usah khawatir. Belajar di SMK PGRI Balaraja sesuai dengan jurusan yang Anda ambil pasti akan mendapatkan kompetensi yang Anda inginkan. Keren.
Mungkin seperti itu. Makasih Ibu udah menyempatkan waktu ke sini gitu untuk Sama Cece. iya, untuk podcast kali ini kita tutup dulu. Jangan lupa kalian like dan komen kira-kira untuk selanjutnya mau siapa yang kita undang dan apa pertanyaan yang akan disiapkan untuk mereka. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.